Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Yusron Devi Saputro dari kelas A2 yang akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran Atika Akhlak kelas 8 semester 1. Yang pertama yaitu kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama diannya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. 1. Dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjaga pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret yang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati keutamaan Al-Quran. Kedua, menghayati kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa. Ketiga, mengamalkan sikap kecintaan terhadap Al-Quran. Keempat, menunjukkan sikap percaya diri dan tolong-menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat. Keempat, memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. 5. Menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat. Kemudian mengkomunikasikan contoh, bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat. Kemudian mengenai tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami keutamaan Al-Quran. Kedua, peserta didik dapat mengamalkan arti yang terdapat dalam Al-Quran. Ketiga, peserta didik mampu mengetahui sejarah turunnya Al-Quran. Keempat, peserta didik mampu membedakan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Kelima, peserta didik mampu mengerti arti mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mengerti contoh-contoh mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Sejarah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Ayat yang pertama kali turun dalam peristiwa itu yaitu surat Al-Alaq 1-5. Ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun, turunlah wahyu pertama melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro, kemudian diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Periodeisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran menjadi dalam 2 periode. 1. Periode sebelum hijrah. Kedua, periode sesudah hijrah. Periode pertama, ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Keutamaan Al-Quran. 1. Gaya bahasa. Kedua, susunan kalimat. Ketiga, simpel. Keempat, kitab yang paling mudah dihafal. Kelima, berita tentang hal gaib. 6. Sejarah tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, modern.
Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Karena keluar biasaannya, mukjizat seringkali bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemampuan seorang menghidupkan orang mati, membuat api menjadi dingin, dan merubah tongkat menjadi ular. Contohnya seperti mukjizat Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya lewat Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu laut terbelah dan terbentang menjadi jalan yang dapat dilewati di tengahnya. Pengertian karomah. Karomah dari segi bahasa memiliki arti kemuliaan, kehormatan, dan anugerah. Adapun menurut istilah adalah kelebihan atau hal luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada orang-orang yang soleh atau waliullah. Kelebihan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba yang soleh dan senantiasa tunduk patuh padanya. Contoh, Maryam yang dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadah. Kemudian maunah. Pengertian maunah dari segi bahasa artinya pertolongan, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Contohnya seperti terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat, namun dapat terselamatkan. Kemudian yang terakhir yaitu irhas. Irhas memiliki arti yaitu kejadian luar biasa yang dialami seorang calon nabi ataupun rasul ketika mereka masih kecil. Yang terakhir yaitu perbedaan antara karomah, maunah, dan irhas. Satu, karomah itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan pada para walinya. Kemudian maunah merupakan keistimewaan yang diberikan kepada semua manusia secara umum, dan irhas adalah keajaiban yang hanya dialami oleh calon nabi ataupun calon rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Khalidiah. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 8 semester 1 tentang akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Sebelum membahas materi, saya akan memaparkan kompetensi dasar atau KD pada bab ini. Di antaranya yaitu 1. Menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. 2. Mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis pengertian, dalil, contoh, dampak positif sifat ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Selain kompetensi dasar, terdapat juga indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya yaitu 1. Membiasakan siswa melakukan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. 2. Menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. 4. Menunjukkan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. 5. Mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan. 6. Menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dan yang ketujuh yaitu menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji ikhtiar, tawakal,
sabar, syukur, dan qanaah. Langsung saja kita pada pembahasan materi yang pertama, yaitu ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ikhtiaron, yang artinya memilih. Adapun secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri, dan berpangku tangan apalagi lari dari kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada hambanya untuk berikhtiar, sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 39 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Berikutnya bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Di antara bentuk-bentuk ikhtiar yaitu 1. Bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. 2. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. 3. Semangat dalam melakukan pekerjaannya. 4. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Adapun mengenai contoh-contoh perilaku ikhtiar, di antaranya yaitu 1. Giat dan bersemangat dalam berusaha. 2. Tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. 3. Pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Dan yang keempat yaitu tidak mudah putus asa apabila mengalami kesulitan. Ikhtiar merupakan salah satu akhlak terpuji, maka akan menimbulkan dampak positif. Di antara dampak positif dari ikhtiar ialah 1. Mendapatkan kemuliaan dari Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia sebagai akibat kesungguhan yang dimiliki. 2. Dapat mengukur kemampuan dan hemat dalam membelanjakan rezeki dari Allah. 3. Merasa bangga karena ternyata dia mampu melaksanakan keinginannya dan puas karena kehidupan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tentu mempunyai banyak sekali kebutuhan. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah Maha Pemurah dan Penyayang kepada semua makhluknya. Maka kita harus berusaha keras mendapatkan kebutuhan tersebut. Usaha keras tersebut harus didukung oleh sikap-sikap, antara lain selalu semangat dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap problem, giat dalam belajar, serta pandai memanfaatkan waktu. Materi selanjutnya yaitu tawakal. Berdasarkan bahasa, tawakal berasal dari bahasa Arab tawakkala yang artinya bersandar, berserah diri atau mewakilkan. Menurut Imam Ghazali dalam bukunya Mahasyafa Al-Kul menjelaskan arti tawakal yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya ketika mendapat kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Pemahaman tawakal ini bukan berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah tanpa ikhtiar, melainkan menyerahkan diri secara total kepada Allah setelah melakukan usaha dan bekerja secara maksimal. Istilah tawakal terdapat dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 11, yang artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tawakal. Di sini saya akan memaparkan 2 contoh dari bentuk-bentuk tawakal, yaitu sebagai berikut. Segala perbuatan pasti disertai adanya akibat atau dampak. Berikut ini merupakan dampak positif dari tawakal. 1. Tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tawakal dapat memberikan kekuatan lahir dan batin ketika sedang menghadapi problem atau suatu masalah. 3. Tawakal dapat mendorong ketenangan jiwa dalam setiap langkah karena merasa selalu dekat dengan Allah. 4. Tawakal dapat mendatangkan kepuasan batin karena segala usahanya telah membuahkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal harus senantiasa kita tancapkan pada diri kita sebagai perwujudan tumbuhnya kesadaran bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai adalah karunia Allah. Demikian pula sebaliknya, apabila kegagalan menimpa kita, maka harus menyadari bahwa Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Dengan sikap tawakal, maka kita akan terhindar dari rasa kecewa.
Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan, maka kita harus bersabar. Artinya, kita tidak lantas diam menunggu datangnya nasib baik pada diri kita, tetapi kita harus tetap berusaha dengan diiringi dengan doa. Materi selanjutnya yaitu qanaah. Secara bahasa, qanaah artinya cukup. Adapun secara istilah, qanaah yaitu suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Qanaah bisa diartikan sebagai suatu sikap menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk qanaah. Berikut ini merupakan dalil nakli perintah qanaah. Selanjutnya, bentuk-bentuk qanaah. Bentuk-bentuk qanaah ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani, yaitu sebagai berikut. Orang yang mempunyai sifat qanaah akan memperoleh manfaat positif. Di antaranya yaitu 1. Menumbuhkan rasa ikhlas atas keadaan yang ada. 2. Mendorong kedekatan kepada Allah sehingga jiwa semakin tentram. 3. Meningkatkan sifat sabar atas segala ketentuan Allah. 4. Membentengi diri dari segala tipu daya yang bersifat duniawi. Sifat qanaah tidak datang dengan serta-merta, tetapi membutuhkan kesungguhan untuk selalu mencoba membiasakan diri dengan latihan. Qanaah bukan berarti menerima keadaan dengan sikap malas dan putus asa, tetapi didahului dengan semangat berusaha dengan segenap daya upaya. Setelah berusaha keras, barulah menerima dengan rasa senang dan berkecukupan karena memang kemampuannya hanya sebatas itu. Sebaliknya, bila hasil dari usaha itu membuahkan hasil gemilang, tidak menjadikannya sombong. Materi selanjutnya yaitu sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabara yang artinya menahan, mencegah, ataupun tabah. Adapun secara istilah, sabar adalah tahan uji dalam menghadapi segala bentuk suka maupun duka dengan ridho dan ikhlas seraya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan dalil sikap sabar. Selanjutnya, bentuk dan contoh sabar. Bentuk-bentuk sabar ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani sebagai berikut. Selanjutnya, dampak positif dari sabar. Adapun dampak positif dari perilaku sabar diantaranya yaitu 1. Sebagai ujian bagi keimanan seseorang. Kalau lolos dari ujian, akan memperoleh kebahagiaan. 2. Merupakan peringatan dari Allah kepada manusia bahwa manusia teramat kecil di hadapannya. 3. Membuka jalan bagi terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. 4. Mendapatkan balasan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai salah satu akhlak terpuji, sikap sabar akan menjadikan hati tentram, pikiran dan perangai yang tenang, dan muaranya adalah kebahagiaan. Maka, penting bagi kita untuk menjaga kesabaran agar keimanan tetap tertanam di hati. Kita tidak mudah terusik oleh nafsu yang senantiasa mendorong untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, sebagai pelajar haruslah pandai-pandai menjaga diri dari pergaulan dan perbuatan yang jauh dari kebaikan dan kebenaran, disertai kesabaran ketika menghadapi problem. Materi selanjutnya yaitu syukur. Secara bahasa, syukur artinya berterima kasih, sedangkan menurut istilah, syukur adalah pernyataan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Profesor Dr. Quraish Shihab memberi pengertian syukur, yaitu menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Allah sesuai dengan yang dianugerahkan. Berikut ini merupakan dalil nakli perintah bersyukur. Selanjutnya, bentuk-bentuk bersyukur. Bentuk-bentuk syukur ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dampak positif bersyukur. Di antaranya yaitu 1. Terjauhkan dari sifat rakus dan tamak, karena orang yang pandai senantiasa menyadari bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. 2. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan selalu bersyukur karena Allah menambah nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. 3. Terhindar dari sifat kufur nikmat, karena dengan bersyukur berarti ia telah merendah di hadapan Allah dan tidak sombong. Selanjutnya, membiasakan diri bersyukur. Cara kita bersyukur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
1. Syukur dengan lisan dan hati. Syukur dengan lisan artinya mengakui secara lisan bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, dan lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan hati artinya hati kita terdorong untuk menyadari bahwa segala kenikmatan yang kita terima datangnya dari Allah. 2. Syukur dengan perbuatan, yaitu syukur yang ditunjukkan dengan mempergunakan kenikmatan dari Allah itu pada bentuk peribadatan lain yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah. Demikian materi tentang akhlak terpuji yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faikotul Jannah akan menjelaskan pada bab 4 tentang bahaya akhlak tercela. Adapun indikator pada bab ini yaitu menjelaskan pengertian perilaku tercela, ananiyah, putus asa, godab, dan tamak sesuai ketentuan Islam. Selanjutnya yaitu menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela, ananiyah, putus asa, godab, dan tamak. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku tercela, ananiyah, putus asa, godab, dan tamak dalam kehidupan. Indikator yang 34.4 yaitu menjelaskan dampak negatif memiliki perilaku tercela, ananiyah, putus asa, godab, dan tamak. Yang terakhir indikatornya yaitu menjadikan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela, ananiyah, putus asa, godab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tercela ada banyak macamnya. Contoh sikap tercela yang harus dijauhi adalah ananiyah, putus asa, godab, dan tamak. Nah, bagaimana cara menghindari sikap-sikap tercela tersebut? Materi berikut akan dibahas tentang sikap tercela, ananiyah, putus asa, godab, dan tamak. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama agar kalian dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Sikap tercela yang pertama yaitu ananiyah. Nah, ananiyah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab ana, yang berarti aku. Menurut istilah, ananiyah adalah sikap mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Ananiyah disebut juga egois. Sikap egois sangat berbahaya karena dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan orang lain. Di antara sikap perilaku ananiyah adalah ingin menang sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak mau peduli, serta tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Nah, manusia sangat ditekankan menjauhi sikap ananiyah karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Sikap ananiyah dapat menimbulkan sikap tercela lain seperti iri, kikir, dan takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman nomor 31 ayat 18. Nah, apa sih dampak negatif perilaku ananiyah? Di antaranya yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain. Kemudian yang kedua, merusak serta memutus tali persaudaraan dan silaturahmi. Yang ketiga yaitu tidak tentram hidupnya. Yang keempat yaitu menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Dan ada juga dampak negatif dari perilaku ananiyah yaitu sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Maka dari itu kita harus menjauhi sikap ananiyah ini. Bagaimana cara menghindari sifat ananiyah? Nah, cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan ananiyah yaitu menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, menanamkan sikap rendah hati. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat yaitu jangan merasa paling benar karena kebenaran hanya milik Allah. Nah, kemudian ada juga cara lain menghindari sifat ananiyah yaitu
yaitu mau mendengar pendapat dan nasihat orang lain. Karena apa? Kita sebagai manusia itu butuh kepada orang lain untuk mendengarkan nasihat dan pendapatnya. Bahaya sikap tercela yang kedua yaitu putus asa. Nah, putus asa itu berasal dari bahasa Arab al-yas'u. Menurut istilah artinya perasaan seseorang yang telah gagal dan tidak mau lagi berusaha mencapai keinginannya. Nah, putus asa disebut juga dengan hilang harapan. Nah, sifat putus asa merupakan sifat yang berbahaya jika terjadi pada seseorang karena dapat mendorong pelakunya menjadi kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala larang manusia bersikap putus asa sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terdapat diri mereka sendiri. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, jangan sampai kita berputus asa. Putus asa merupakan salah satu sifat orang kafir sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Ingatlah, putus asa tidak akan menyelesaikan masalah sedikit pun. Jika kita tetap berusaha, usaha tersebut akan dinilai oleh Allah. Adapun hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Jadi, kita jangan takut menghadapi masalah karena masalah mendewasakan kita. Antara contoh perilaku putus asa yaitu bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam usaha. Yang kedua, mudah terpancing emosi. Yang ketiga, tampak murung, tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Yang keempat, hilangnya percaya diri. Ada juga contoh perilaku putus asa yaitu suka berkeluh kesah dan pesimis. Maka dari itu, kita ketika berputus asa janganlah berpesimis atau bermalas-malasan. Karena itu kita harus lebih semangat untuk bangkit dari putus asa tersebut. Berapa dampak perilaku putus asa? Yaitu merugikan diri sendiri. Karena merugikan diri sendiri membuang waktu dan energi yang kita miliki. Yang kedua yaitu pesimistis atau selalu berpikir pesimis. Yang ketiga yaitu tidak mampu mengembangkan potensi diri. Ada beberapa cara menghindari sifat putus asa, di antaranya yaitu merenungi kegagalan yang dialami sehingga dapat dijadikan pelajaran. Yang kedua, syukuri nikmat Allah yang kita terima. Yang ketiga, membangkitkan kembali motivasi terbesar bagi semua usaha. Ada juga cara menghindari sifat putus asa, yaitu selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesuai dengan firman Allah yaitu inna ma'al usri yusra. Bahaya sikap tercela yang ketiga yaitu godab. Godab secara bahasa berarti marah, kasar, dan keras. Secara istilah, godab adalah perbuatan atau ucapan yang dilakukan secara emosional. Pelaku godab disebut godib, dan kemarahan yang sangat hebat disebut gois. Adapun ciri-cirinya yaitu pandangan mata yang tajam, sulit diajak bicara, kemudian berbicara kasar dan suka mengancam. Ada lagi ciri-cirinya yaitu sering berbuat anarkis. Nah, godab merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari karena termasuk perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sikap amarah dalam firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya
yaitu orang-orang yang memaafkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang godab, yaitu innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nari wa innama nutfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddaa, rawahu Abu Dawud, yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan dan sesungguhnya setan itu dari api dan api dipadamkan oleh air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, hendaknya berwudu. Maka dari itu ketika kita marah, maka kita harus berwudu agar marahnya kita itu bisa meredam. Perilaku sikap godab, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menahan nafsu amarahnya. Kemarahan antara satu orang dan lainnya berbeda-beda. Ada yang marah melalui ucapan, perbuatan, ataupun diam. Apa sih dampak negatif dari perilaku godab itu? Nah, dampak negatif perilaku godab yang harus kita ketahui diantaranya yaitu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, menyebabkan terputusnya silaturahmi yang telah terbangun. Yang ketiga, merupakan sumber pertengkaran, permusuhan, dan dendam. Yang keempat, yaitu mudah tersinggung sehingga sulit diterima dalam pergaulan. Nah, yang kelima yaitu merusak iman. Yang terakhir, dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya stroke dan darah tinggi. Nah, ada juga dampak negatif dari perilaku godab, yaitu penyebab datangnya murka Allah pada hari akhir. Maka dari itu kita harus menghindari perilaku godab itu, karena perilaku godab itu merupakan sikap yang tercela, karena juga bisa mengganggu kesehatan tubuh, yaitu stroke dan darah tinggi. Oleh karena itu teman-teman harus berhati-hati dalam sikap tercela seperti godab tersebut. Kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sikap godab. Nah, cara menghindari sifat godab yaitu menjauhi perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya rasa amarah. Oleh karena itu kita harus menjauhi perbuatan yang dapat memancing emosinya kita. Kemudian yang kedua yaitu mengingat bahwa menahan marah merupakan wasiat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah adalah panutan kita yang selalu sabar dalam apapun. Seperti contoh Rasulullah ketika berdakwah. Kemudian yang ketiga yaitu dianjurkan untuk berwudu. Dan ada lagi cara menghindar sifat dari godab, yaitu menyadari bahwa hawa nafsu marah berasal dari setan. Nah, jika hati mulai dikuasai rasa amarah, diperintahkan mengucap doa ta'awud. Seperti itu. Tercela yang terakhir, yang nomor 4, yaitu tamak. Tamak secara bahasa memiliki arti rakus. Sedangkan secara istilah, tamak adalah selalu berlebihan mencintai dunia tanpa memperhatikan hukum halal atau haram. Nah, adapun cara menghindari sifat tamak adalah membiasakan sikap dermawan, jujur, bersyukur, ikhlas, sederhana, zuhud, menjauhkan sifat iri dan kikir. Nah, orang tamak tidak akan pernah puas atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tamak dapat menimbulkan sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 38, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Yang artinya, ingatlah kalian ini orang-orang yang diajak untuk memaafkan.
di jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah yang maha kaya, sedang kalianlah orang-orang yang membutuhkan. Dan jika kalian berpaling, niscaya dia akan mengganti dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kalian ini. Quran Surat Muhammad ayat 38. Nah, tamak ini merupakan perbuatan tercela dan termasuk dosa besar. Manusia diperintahkan untuk menjauhi sifat tamak. Di antara contoh perilaku tamak yaitu terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Yang kedua, mendambakan kemewahan dunia. Yang ketiga, tidak terlalu memikirkan kehidupan akhirat. Yang ketiga, terlalu mencintai harta sehingga melalaikan ibadahnya. Yang keempat, tidak rela mengeluarkan harta demi kepentingan agama. Ada juga contoh perilaku tamak, yaitu terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Dan ada juga contoh perilaku tamak, yaitu semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Beberapa dampak negatif perilaku tamak diantaranya yaitu dapat menuntun seseorang melakukan praktik perbuatan riba. Yang kedua, sifat tamak menyebabkan orang menjadi kikir. Yang ketiga, mendorong pada perbuatan syirik. Yang keempat, menghalalkan segala cara memperoleh harta. Yang terakhir yaitu menjadikan orang yang sering berperilaku curang. Ada juga dampak negatif perilaku tamak, yaitu menjadikan seseorang mudah untuk melakukan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Muntaza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab adab kepada kedua orang tua dan guru, serta keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Adab kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum membahas lebih jauh ke materinya, akan lebih baik kita mengetahui Ki dan KD-nya terlebih dahulu. Untuk Ki-nya sendiri terdiri dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan KD-nya berisikan sebagai berikut: menghayati adab yang baik kepada orang tua dan guru, mengamalkan adab yang baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya, mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru. Kedua orang tua merupakan perantara adanya manusia. Orang tualah yang merasakan beratnya masa kehamilan, proses melahirkan yang amat menyakitkan, serta merawat, mendidik kita hingga dewasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan, memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab-adab seperti halnya sebagai berikut. 1. Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. 2. Menaati keduanya. 3. Tidak menyakiti perasaan keduanya. 4. Tetap memperhatikan orang tua walaupun sudah mempunyai pasangan dan anak. 5. Berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua telah wafat. 6. Tidak mencaci maki kedua orang tua. 7. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang tua. 8. Mendoakan kedua orang tua. 9. Menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Guru adalah pahlawan tanda jasa. Pepatah ini benar adanya, karena mulai dari kita kecil sampai kita dewasa kita sangat membutuhkan jasa guru. Pepatah Jawa mengatakan, guru artinya digugu, dipatuhi, dan ditiru, dicontoh, artinya guru adalah seorang yang harus kita patuhi dan kita teladani tindak tanduknya. Karena merekalah yang berjasa mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Jasa mereka yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib kita hormati. Dalam Islam pun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap terhadap guru, diantaranya adalah 1. Menghormati dan menghargainya. 2. Tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahannya. 3. Tidak menggibahnya, membicarakan kejelekannya, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. 4. Mendoakannya semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan, diberi ampunan atas dosa-dosanya serta berdoa agar mereka diberi kesejahteraan di dunia dan di akhirat. 5. Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan meneladani akhlak baik yang dilakukannya.
6. Menisbatkan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. 7. Menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Adapun kompetensi inti dan dasarnya sebagai berikut. Untuk kompetensi intinya terdapat 4 yang dibagi atas sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam, menunjukkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa, menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa, mengomunikasikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah putra Imron bin Yaskur bin Kohits bin Yakub. Beliau lahir di Mesir bertepatan dengan zaman kekuasaan Fir'aun yang terkenal kejam. Suatu ketika Fir'aun membuat peraturan agar setiap kali ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Maka tidak ada sedikit pun yang tersisa, kecuali Musa yang atas keadilan dan kekuasaan Allah. Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun, justru bayi Musa itu yang mendekati istana Fir'aun. Kejadiannya adalah setelah Musa lahir, atas petunjuk Allah maka bayi itu dibuang ke sungai. Bayi yang berada dalam kotak dan terapung apung itu akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun kemudian diasuh dan dijadikan anak angkatnya. Setelah dewasa, Nabi Musa diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Fir'aun yang zalim. Karena Fir'aun menentang perintah Allah, maka Nabi Musa diperintahkan untuk menaklukkan Fir'aun. Akhir kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini adalah musuh Allah itu mati tenggelam di lautan, yang sekarang terkenal dengan Laut Merah. Keteladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa. 1. Sikap pemberani keberanian Nabi Musa. Saat berdakwah kepada penguasa Mesir, Raja Fir'aun, agar kembali ke jalan yang benar dengan hanya menyembah kepada Allah Tuhan pencipta alam semesta merupakan sikap yang patut untuk diteladani. 2. Rajin dan tekun dalam belajar. Keteladanan yang paling penting untuk dimiliki semua siswa dari Nabi Musa adalah ketekunan Nabi Musa pada saat menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, kisahnya dalam surah Al-Kahfi. 3. Sikap suka membela yang lemah. Masih ingat saat Nabi Musa masih tinggal di istana bersama Raja Fir'aun dan beliau menjumpai perkelahian antara keluarga istana kerajaan Fir'aun, orang Kipti, dan rakyat biasa dan Bani Israel. Nabi Musa melihat sikap kesewenang-wenangan keluarga raja maka beliau justru membela rakyat dari Bani Israel yang lemah dan tidak bersalah. Akhirnya, secara tidak sengaja Nabi Musa membunuh keluarga Raja Fir'aun tersebut. Nabi Musa akhirnya rela keluar dari kerajaan dan itulah risiko yang harus diterimanya. Akan tetapi, Nabi Musa tidaklah merasa kecewa karena telah membela kebenaran dan menolong kaum yang lemah oleh penguasa zalim. Terima kasih banyak telah menyimak video pembelajaran kami.